membaca doa. Baca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Nah, sekarang pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang penyelenggaraan tata cara pelaksanaan jenazah. Pernahkah kalian mendengar jenazah? Apa itu jenazah? Orang yang sudah mati, yang sudah tidak bernyawa lagi ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan poin dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama sekali kepada jenazah yaitu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang keempat, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pengamatan poin tentang tata cara memandikan jenazah, peserta didik dapat merincikan dalil-dalil tentang memandikan jenazah menurut hukum Islam yang tepat dan benar. Melalui pengamatan poin dan pengamatan video tentang tata cara memandikan jenazah, peserta didik dapat merinci tata cara memandikan jenazah dengan tepat dan benar. Kemudian yang ketiga, melalui proses pembelajaran tentang tata cara memandikan jenazah, peserta didik dapat menemukan sunnah dalam memandikan jenazah menurut hukum Islam dengan tepat dan benar. Kemudian yang keempat, melalui pengamatan video tentang memandikan jenazah, peserta didik dapat mengurutkan tata cara memandikan jenazah sesuai ketentuan ajaran Islam dengan tepat dan benar. Melalui pengamatan dan berdiskusi, peserta didik dapat membedakan tentang memandikan jenazah laki-laki dan jenazah perempuan sesuai ajaran Islam dengan tepat dan benar. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyajikan tata cara memandikan jenazah sesuai ketentuan Islam yang tepat dan benar. Yang akan kita bahas adalah tentang memandikan jenazah. Syarat jenazah dimandikan adalah yang pertama sekali beragama Islam, bukan orang non-Islam, orang kafir ya. Kalau orang kafir itu bukan tugas kita ya, kita tugas hanya sesama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sebagian, walaupun tangan dan sebelah yang kedapatan itu wajib dimandikan. Kemudian yang ketiga, bukan mati syahid. Mati syahid adalah mati dalam peperangan membela agama Islam. Kemudian syarat orang yang memandikan jenazah adalah yang pertama sekali orang muslim, tidak boleh orang non muslim. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah dan mengetahui
itu memandikan mayat serta dapat menjaga air jenazah. Orang yang tidak punya ilmu tentang memandikan jenazah, tapi orang itu belum bisa untuk memandikan jenazah. Yang terakhir, jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami, istri atau mahramnya. Kemudian hal yang perlu dipersiapkan antara lain dalam memandikan jenazah, yang pertama sekali yaitu tempat mandi. Yang kedua, air bersih. Air bersih itu adalah air yang suci lagi mau dicucikan, atau dengan kata lain dikatakan yang air mutlak. Yang ketiga adalah air bidara. Yang selanjutnya sabun mandi. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama sekali, jenazah sebaiknya di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, tidak boleh di dalam hujan. Sinar matahari dan terbit tidak terlihat kecuali orang yang memandikan dan mahramnya. Yang kedua, diperintahkan menutupi mayat dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar orangnya tidak terlihat. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayat adalah air putih dan digunakan mencampurinya dengan air bidara atau larutan satu baru. Kemudian menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Digunakan 3 kali dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Sebelah kanan dulu dibasuh ya. Sebelah kanan 3 kali. Kemudian sebelah kiri. Kemudian bersihkan giginya. Lubang itu lubang telinga, jarak kerjanya, jarak jangan dan kaki serta rambutnya. Ini dapat dibersihkan dengan sedikit air kerja yang sudah dibalik-balik ya. Tapi yang sudah dibalik itu adalah apa? Dibersihkan di mata, di telinga, di gigi, di hidung ya. Pokoknya di mana ada lubang di situ tetap dibersihkan. Kemudian membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu letaklah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada dalamnya dapat keluar. Nah, bagi orang yang memandikan harus mengangkat jenazah sedikit ya, sedikit akan sedikit ya. Lalu perutnya diurut-urut yang kotorannya keluar semua. Yang selanjutnya mengumpulkan jenazah sebagaimana hukum akan salat setelah semuanya bersih. Yang terakhir, disiram dengan larutan kapur parut dan air minuman. Nah, setelah kalian perhatikan tentang poin tentang tata cara memandikan jenazah, sekarang mari sama-sama kita menonton video tentang memandikan jenazah. Jadi setelah saya tonton video itu, kalian ambil satu kesimpulan atau buat satu kesimpulan, kemudian diklasifikasikan atas kelompok 1, 2, dan 3 ya. Silakan ditonton.
Kalian buat suatu kesimpulan tentang memandikan jenazah. Yang silakan untuk kelompok 1, kelompok 2 dikerjakan beri waktu 5 menit, ya. Kemudian dipresentasikan antara kelompok, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tata cara memandikan jenazah. Jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar hindari terkena hujan, sinar matahari dan tertutup. Tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. 2. Diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. 3. Yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan sip atau bidara atau larutan kapur barus. 4. Menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki, disunahkan 3 kali atau lebih, dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. 5. Bersihkan giginya, lubang hidungnya, lubang telinganya, celah ketiaknya, celah jari, tangan dan kaki serta rambutnya. Karena membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya tak dapat keluar. 7. Mewudukan jenazah, sebagaimana wudhu akan salat setelah semuanya bersih. Yang terakhir, disirami dengan larutan kapur barus dan sarung-sarungan. Ada yang ingin bertanya? Ada. Silakan dengan pertanyaan. Ya, kelompok 2 silakan pertanyaan. Saya Rian Syawali, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, setelah melakukan pernikahan, Fatimah menjadi seorang muslim yang taat dalam melakukan ibadah dan banyak melakukan amal soleh yang lainnya. Namun kedua orang tua Fatimah masih dalam keadaan non-muslim. Kemudian Fatimah mengalami sakit keras yang mengakibatkan Fatimah meninggal dunia. Bagaimanakah hukum memandikan jenazah Fatimah? Terima kasih. Dari soal tadi jawabannya ialah hukum padu. Bagaimana kelompok ini bisa diterima? Bisa. Kita beri atas kelompok 1 yang kelompok 2 mengajukan sekarang satu pertanyaan di kelompok 1. Tinggal di rumah kontrakan tersebut dengan hukum dan mereka merasakan sholat
dari jawaban tersebut kami dari pertanyaan tersebut kami ingin menjawabnya. Jawabannya ialah ibunya bersama adik perempuannya. Bagaimana Bapak doa bisa diterima? Alhamdulillah, kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok ini yang berjudul memandikan jenazah. Syarat jenazah dimandikan adalah 1. Beragama Islam, 2. Didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, pastikan terlebih dahulu jika memungkinkan. 3. Bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. Amalan yang perlu dipersiapkan antara lain tempat mandi, air bersih, air berdarah, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air baku baru. Sekian, terima kasih. Pak, kelompok 2 dan kelompok 1 mengajukan pertanyaan di kelompok 3, silakan. Masing-masing kelompok kita 1 pertanyaan. Pak, kelompok mana dulu? Kelompok 1. Silakan bertanya untuk kelompok 3. Ini sama Ustaz, berapa dulu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Ahmad seorang pemburu rusa di hutan. Ketika sedang asik menunggu datangnya hewan yang akan diburu, tiba-tiba datang seekor harimau dan Ahmad pun diterkam oleh harimau sampai mati. Kemudian jenazah si Ahmad ditemukan oleh pemburu rusa yang lain dengan kondisi jenazah kehilangan satu tangannya. Bagaimana tata cara memandikan jenazah Ahmad tersebut? Caranya langsung dimandikan dengan jasad yang ada. Bagaimana kelompok 1 bisa diterima? Insyaallah. Alhamdulillah, kelompok 3 telah menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan benar. Coba sekarang lihat kelompok 2 mengajukan pertanyaan. Kelompok 3. Ini anak tunggal dari Fatimah dan Ahmad. Ini dirawat di rumah umum Zainal Abidin pada Aceh karena mengalami kecelakaan tabrak lari sehingga Leni meninggal dalam keadaan pendarahan hebat yang terus mengalir. Bagaimanakah tata cara memandikan jenazah tersebut? Dengan cara tetap dimandikan dengan berusaha menutup luka yang berjarak tersebut. Bagaimana kelompok 2 bisa diterima? Alhamdulillah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya mewakili kelompok 2 ingin memperlihatkan cara memandikan jenazah. Cara orang yang memandikan jenazah adalah muslim, berakal dan balik. Berniat memandikan jenazah. Kepribadiannya jujur dan saleh, terpercaya, amanah dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. Jenis kelamin sama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok 2 memberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada kelompok 1 dan kelompok 3. Coba silakan. Kelompok 1 mengajukan pertanyaan. Kelompok 2. Jika tinggal di rumah bersama keluarga, ayah, ibu, dan 4 orang adik perempuan yang semuanya di bawah umur 15 tahun. Pada suatu hari, ayahnya mendapatkan tugas untuk pergi ke luar negeri selama sebulan. 2 hari setelah
tentang keberangkatannya, ya ibunya meninggal dunia dan jenazah, ibunya harus segera dimandikan. Syarat-syarat bagi orang yang akan memandikan ibu tersebut adalah Jawabannya adalah muslim, balik, berakal, dan jujur. Bagaimana kamu meninggal